Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat review untuk produk yang sudah kita beli. Nah, video kali ini kita akan mencoba membuat card ya dari sini nih. Ya, card ini. Nanti kita akan mencoba membuat card yang nantinya setiap kita memasukkan ke dalam card, maka di sini akan muncul angkanya. Misalkan di cardnya ada 1, 2, atau 3 gitu ya. Gitu. Oke. Pertama kita akan pilih barangnya dulu. Misal barangnya itu ini ya. Terus kita pilih keranjang. Maka akan muncul masukkan alamat atau login terlebih dahulu. Ini ada yang salah nih codingnya. Jadi kita benerin dulu ya. Oke, kita masuk ke detail produk dulu. Pages produk. Kayaknya order ya. Order. Ya, ini by handler, cloud handler. Ya, kita harus masukin ininya dulu. Return, kita harus membuat return dulu. Return, gini ya. Return. Oke, kita save dulu. Kita akan coba, harusnya dia login aja yang keluar ya. Nah, login aja. Jadi nggak kayak tadi kan, kalau tadi kedua-duanya keluar. Login dulu atau masukkan alamat dulu. Jadi ketika kita kasih return, maka error ini, maka yang akan dikusi hanya coding ini aja. Nanti yang di bawahnya tidak akan dieksekusi. Tadi kan kita nggak pakai return ya, jadi semuanya dieksekusi. Gitu. Jadi kita pakai return biar kalau dia belum login, jadi hanya ini aja yang dieksekusi. Gitu. Kalau dia udah login, berarti hanya ini aja yang dieksekusi. Oke. Oke, kita akan coba bikin card-nya. Sebelum kita bikin card, kita harus lihat dulu database card kita, model card kita itu seperti apa. Saya juga suka lupa nih. Kita card. Oke, modelnya pertama kita perlu user ID-nya, kemudian kita perlu produk ID sama kuantitas dari produknya. Oke, terus kita lihat routes-nya dulu. Card routes ini ada add to cart. Oke, udah ya. My card, detail delete product. Oh, belum ada delete card ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan membuat card dulu. Karena tadi saya lupa. Karena kita udah siapin backend ya di video backend sebelumnya. Berarti kita tinggal menyediakan API-nya aja. Kita buat di sebentar biar nggak pusing dulu, ini banyak banget foldernya. Di state API. Nah, kita buat di sini file baru. Echo rename. Oke, kita buat file baru namanya cardapi.js. Oke. Seperti biasa, kita akan kopas saja dari sini. Import, kemudian export cons kita buat card API, kemudian create API. Ya, kita kopas lagi aja dari sini. Kalau nggak mau dikopas juga nggak apa-apa, terserah, biar hafal. Gitu. Ini kita rubah menjadi card API. Kemudian, salah. Ini ordernya kita rubah juga menjadi card. Ini ekstensi Postman saya di sini rasanya error, jadi nggak tahu kenapa dia nggak bisa connect terus. Ya, tapi kita ambil endpointnya aja. Ya, kita ambil cardnya aja berarti kan. Kita ambil cardnya doang. Berarti ini kita ganti, oh udah, kredensialnya include. Baru kita buat endpointnya. Kita buat misal create card gitu ya. Create card. Baik, di sini kita buat builder. Terus di dalamnya, sebentar kita cek dulu. Kita buang.
Nih, oh salah, kita belum endpointnya ya. Endpoint dulu. Sorry, ini bukan create card tapi endpoint. Baru di sini create card. Create card. Sepertinya kita harus buat builder lagi. Ya, builder.mutation. Kita akan buat mutasi. Mana mutasi itu kita butuh params-nya body karena kita akan mengambil data produknya. Body, terus kita butuh URL-nya ya. URL-nya itu tadi URL-nya apa sih? Sebentar, saya lupa. Add to cart ya. Kita butuh URL ini. Oke, add to cart. Kemudian methodnya itu post. Kemudian kita akan mempassing body-nya. Oke, udah. Baru kita export cons dari cart API. Yang kita export itu use cart mutation. Terus kita save. Jangan lupa kita perlu import dulu ke store. Ya, kita masukin ke store di sini. Cart API dot reducer path API reducer. Kita masukkan middleware-nya. Cart API middleware, terus kita save. Oke. Sekarang kita cek webnya. Sip. Tinggal kita ketika diklik keranjang maka akan masuk ke keranjangnya. Tapi sebelum itu kita harus login dulu. Oke. Sip, kita ini okein aja dulu lah ya. Kita pilih barang yang ini, misal. Ya nanti masuk keranjang. Nah, ini kan belum masukin alamat ya. Kayaknya sih kita nggak perlu masukin alamat kalau dia cuman card doang. Berarti kita buang ininya. Ya, kita buang. Sip. Terus kita save. Nih, kalau kita cek, oke, bagus. Sekarang kita akan buat objeknya di sini, data. Yang kita butuhkan itu kita harus cek dulu card routes-nya. Card routes ya, yang kita butuhkan itu body.product. Oke. Ya, kuantitinya belum ada. Saya nggak bikin kuantitinya ya. Aduh, sebentar. Quantity mana quantity? Si model kok quantity si model card. Nah, ini kita butuh card quantity-nya udah otomatis 1 ya. Berarti kita nambahin di sini. Ya. Jadi kita harus ngupdate stoknya. Kalau stoknya di sini misalkan diklik 2, berarti kan stoknya 2 gitu ya. Stoknya apa? Kok stok sih? Kuantitasnya 2. Berarti nanti yang dimasukin keranjang itu 2. Berarti yang kita perlu masukkan pertama kuantitinya aja. Nanti di halaman cart ini baru kita kalikan. Nah, baru nanti kita kalikan di mana? Di sini ya. Atau di sini. Nanti ini belum juga di ini apa namanya? Belum berfungsi ya. Nggak apa-apa. Oke, kita akan kalikan dulu. Kita ambil dulu stok ya. Karena di sini di card API itu tadi mana kok ditutup? Nah, karena di sini hanya mempush track.body.products gitu ya. Berarti kita ini nggak usah konsol log card, tapi cons datanya aja. Terus kita masukkan apa tadi di sini? Product ID ya, kalau nggak salah ya. Product ID itu tag.body.product.
terus QTY atau quantity, rect.body.quantity. Kita lihat dulu di card-nya, ya quantity gini ya. Oke, berarti nanti ini di push itu adalah datanya. Atau kita ganti aja ini new card. New card. Berarti ini yang kita push itu adalah new card. Seperti ini. Atau di sini ada, oh, sorry. Ini nggak usah. Aduh, sorry ya. Ini nggak usah, bro. Nah, gini aja. Karena ini kalau ada card, ya kan? Kalau ada card. Salah. Ini kalau nggak ada cardnya berarti rect.body aja. Rect.body-nya itu adalah kita ikutin product ID. Ya, product ID. Itu kita ambil dari mana namanya? Ini product. Product.id. Masya Allah, susah amat ini. Kemudian kita ambil kuantitasnya itu dari mana? Dari quantity sini. Oke, quantity sini. Kemudian kita log dulu ya. Console log data gini. Terus kita save. Oke, kita save. Kita akan cek di sini ketika diklik ya. Kita cek dulu di lognya. Konsolnya ini kamu belum login tadi ya. Oke, itu ada produk apa sama kuantitasnya apa. Kalau saya tambahin 2, masukin keranjang, produknya jadi kuantitasnya jadi 2. Oke, mantap ya. Save. Terus kita akan buat cardnya sekarang. Kita masukin di sini ya. Create card. Kita perlu datanya. Datanya itu misal karena message ya, isinya kan message. Nih, isinya si ini nih, message ini. Data.message, terus is success, terus is loading, terus error. Kita ambil errornya. Errornya itu berarti error dot ini ya, error data.error. Oke, kita ambil dari use create order sih, create card mutation. Oke, lihat, ada yang sama ya. Berarti ini kita ganti namanya jadi card success, atau di sini kita ganti namanya jadi card loading gini ya. Oke, harusnya udah sip. Baru kita buat di sini console log, kita jadi create card. Sip. Jadi create card, terus kita akan bikin use effect. Use effect-nya di mana? Di mana ya? Oke, card handler, use effect. Nah, ini use effect-nya kita taruh di bawah aja. Nah, di sini. Kita akan bikin paling bawah nih. Use effect. New. Ini kita bikin ini aja. Biar kelihatan. Nah, gini. Oke, dependencies-nya kita masukin apa? Berarti pertama message, kemudian card success, kemudian
cart loading sama error ya. Error. Oke. Baru di sini kita bikin if cart success, maka EasyToast gini, salah, EasyToast.success, title-nya itu sukses aja, message-nya bukan, berarti data, kok data, message ini. Kemudian position-nya top right, kemudian timeout-nya 3000 aja. Terus if error ya, error kita kopas aja nih. Oke, tapi di sini bukan sukses. Ya harus ganti jadi error. Ini juga kita jadikan error. Yang ini kita buat error.data.error. Ini. Oke. Terus kita save. Kita akan coba di sini. Ya. Oke, kita coba dulu. Kemudian klik. Oke, ini nggak berpengaruh ya. Ada error apa ini? Oh, reading error. Oke, berarti ini errornya kita log dulu aja. Console log error. Ini EasyToast-nya suka ngaco emang nih kalau error nih. Saya suka lupa juga. Oke. Kita klik keranjang. Maka post error name. Loh, kok gini? Sebentar, kita refresh dulu. Kita cek Cart API. Harusnya betul. Ya, terus kita klik. Errornya, kok nggak ada errornya sekarang? Oke, kita lihat dulu tuh. Error status, error fetch error. Oke, kita lihat dulu. Saya pun nggak tahu nih errornya kenapa tiba-tiba muncul. Kita lihat Redux-nya dulu deh ya. Cart API, mutation, request ID, error. Ya. Bentar, kayaknya ada yang salah. Tapi betul di sini cart order, cart builder. Oh, ini ada dua. Oke, kita save dulu. Sorry. Lupa. Oke, kita coba. Oke, keranjang berhasil disimpan. Gitu ya. Aduh, sorry coy. Ini salah doang tadi nih. Oke. Kita berhasil nyimpan si cart ya. Sekarang kita akan mencoba mengupdate data si cart di sini. Ya, jadi kalau dia ketika diklik dia harus mengupdate memunculkan angkanya misalkan 1 di kartnya itu. Ya. Kartnya itu adalah jumlah dari barangnya aja. Ya, jumlah dari barang. Oke, kita akan coba, berarti kita akan buat lagi di sini get my cart. Ya. Sini kita buat my cart.
Builder, jangan mutation tapi query aja. Query. Terus query. Terus ID karena kita pakai user kan. Terus kita lihat deh kalau my card itu gimana ngambilnya. Ngambil apa endpointnya. Oke, my card aja. Karena dia nggak pakai ID. Oh iya, dia nggak pakai ID. Dia pakai authenticate di belakang. Nah, gini. My card. Berarti ini nggak usah pakai ID. Terus kita export juga. Apa namanya? Use my card query. Oke, use my card query. Ini kita pindahkan ke atas. Terus kita save. Gini ya. Kita save, kita harus ke apa tuh namanya? Komponen upbar ya. Upbar kita lihat cardnya di mana. Account bukan ini. Login item user ya. Oke, shopping card outline icon. Kita perlu pakai badge ya. Ya, kita harus pakai badge. Badge itu kayak gini. Material UI. Badge. Apa sih bacanya itu? Nah, jadi ada IT-nya nih. Ada apa namanya kayak notifikasi begini. Oke, kita perlu ini tadi ya. Expand. Oke, kita masukkan badge-nya dulu. Ini ada ininya ya, ada apa namanya, ada style-nya. Berarti kita harus ngambil ngambil import 2. Di sini pertama kita harus mengimport. Nah, ini aja lah, kita copy aja lah ya. Nah, ini kita copy aja. Dan kita taruh di mana? Sini aja lah ya. Masukin sini, terus kita buat ini dia. Kita kopas aja. Setelah kita kopas, kita perlu masukin ini. Warnanya kalau nggak salah nggak harus ini deh, nggak harus secondary deh. Kita kasih error juga bisa warnanya. Maksudnya warna merah nantinya. Oke, ini kita masukin di sini. Nah, ini kita pindahin ke dalam stylenya. Kita save. Error, colornya jangan secondary tapi error aja. Terus kita save. Kita akan cek. Ya. Kita cek dulu. Biarkan login dulu, biarkan refresh dulu dia. Oke, berhasil di refresh. Ini angkanya di samping ya. Boleh sih mau dipindahin ke atas. Kalau mau dipindahin ke atas berarti nggak usah pakai style ini. Ini kita hapus ini. Terus kita save. Tuh ke atas. Mau begini? Ya udah kalau mau gitu. Gitu aja ya biar bagus ya. Ini style kita buang aja. Terus si style sini juga kita buang. Terus kita save. Kita cek. Nah, begini. Nah, sekarang kan jumlah ini adalah jumlah dari keranjang kita kan. Berarti kita akan mengambil di sini apa namanya? Cons data berarti. Terus use my card query. Ya, gini. Tunggu dulu. Oke, kita save. Terus kita cek dulu, kita log dulu. Log dulu datanya bentuknya kayak apa. Nah, seperti ini kan. ID card-nya dari, nah card-nya ini mau kita hitung apakah products, tapi ini products-nya 0.
Ya, productsnya 0, berarti ada yang salah kita waktu nyimpen waktu bikin card. Kita lihat dulu di sini MongoDB Kompasnya. Terus kita cek, connect dulu. Kita lihat dulu cards. Products array 0. Oke. Kita lihat di card routes-nya. Create rec.body. Oke, kemungkinan salahnya tuh di sini ya, bukan rec.body.products, karena di body-nya tuh kita nggak ada products ya. Nih, kalau kita cek nih .body.products-nya itu nggak ada. Mana tadi? Nih, nggak ada tuh. Salah berarti. Ini berarti kita hapus aja, rec.body aja. Nah, seperti ini. Terus kita save. Kita coba masukkan dari sini ya. Terus kita klik keranjang, berhasil disimpan. Terus kita refresh ini. Ada ya array-nya. Yang tadinya 0 kita cek. Nah, ada objek ID-nya. Ada produk ID-nya, kemudian ada kuantitasnya. Oke. Terus kalau kita buat lagi misalkan yang lain gitu ya. Kita ambil ini. Terus kita klik keranjang. Hasil disimpan, kita refresh lagi, ada 2 produk ID dengan produk ID yang berbeda. Nah, ya kan? Jumlahnya secara default dia 1. Sekarang kalau kita tambahin misal si ini, kita tambahkan kuantitasnya 2, terus kita masukkan keranjang, kita cek lagi, kita refresh lagi, harusnya yang terakhir itu kuantititasnya 2. Yang ini 1, yang ini 1. Oke, sekarang kita akan hitung produknya itu ada berapa, gitu ya. Berarti kita akan di mana tadi? Di up bar-nya ini, di up bar-nya ini kita akan menghitung data.products.length. Di mana ya? Nah, ini dia. Kita akan hitung data.products.length. Gitu. Terus kita save. Harusnya dia berubah ya. Nah, jadi 3. Nah, terus kalau kita klik keranjang, nah ini kan dia masih 3 nih. Kalau kita refresh, dia jadi 4 kan. Nah, harusnya ketika diklik keranjang, dia berubah menjadi angkanya langsung otomatis gitu ya. Kita cek dulu database-nya. Ya, kita cek dulu database-nya. Oke, lihat udah ya. Array-nya jadi 4. Nah, array-nya jadi 4. Jadi kalau kita klik lagi, nanti array-nya di sini harusnya jadi 5. Berarti kita harus merubah di sini. Jadi ketika card itu berhasil, maka dia akan men-trigger atau mengeksekusi my card lagi. Caranya gimana? Caranya kita akan menambahkan sebuah function di sini. Jadi nanti ketika berhasil langsung men-trigger my card gitu ya. Kita akan coba dulu caranya async, kemudian on query started ya, and query started, kemudian ada parameternya. Ini query argumen ini aja, dikosongkan aja. Kemudian dispatch, kemudian query fulfill. Nah, query fulfill. Nah, kita akan pakai await ya, await query fulfill. Kalau query-nya berhasil, maka kita akan mendispatch. Nah, gini, kok gini sih salah. Dispatch gini. Kita akan dispatch si my card. Berarti kita dari card mana tadi? Card
API.endpoint. Nah, endpointnya apa? Endpointnya adalah my card, gitu ya. Terus kita butuh initiate. Initiate-nya kita masukkan pertama undefined. Terus kita paksa untuk merefetch. Nah, force refetch sama dengan kita buat true force refetch-nya. Ini, terus kita save. Kita akan coba lagi apakah dia berhasil ketika menambahkan card, apakah dia berhasil men-trigger si my card ini ya. Kita akan coba di mana? Di sini ya. Kita refresh dulu deh. Kita refresh, kemudian kita klik keranjang. Nah, berubah kan jadi angka 5. Lihat tuh jadi angka 5. Terus saya ubah lagi misal ini. Terus saya klik. Nah, berubah angkanya jadi 6. Jadi langsung ya dia berubah. Oke. Cukup sampai sini. Jadi kita udah berhasil membuat card. Kemudian kita secara real time akan mengupdate si my card ini. Ketika kita udah mengklik card atau meng-create card, langsung otomatis di force refetch lagi si my card-nya. Jadi dia menambah secara real time. Oke. Video berikutnya mungkin kita akan mengatur ketika diklik si card ini, di halaman ini kita akan memunculkan semua produk-produk yang ada di card kita. Gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.